begitu. Nah ini seperti apa sih sebenarnya dari perusahaan bisa merekam atau mungkin bisa ikut juga kah gitu ya melaporkan jika ada transaksi yang di luar dari biasanya begitu. Nah sepertinya seperti apa biasanya mekanisme gitu yang kemudian ditempuh kalau dari perusahaan switching ini? Ya, kita bersyukur di Indonesia ini kita selalu disupport ya dari pendampingan dari BI, kalau dari BI arahan-arahan ya diskusi, terus kemudian dari OJK dan BSSN ya. Serta Komdigi tentang tren ancaman-ancaman dan antisipasinya. Nah, kita dengan posisi switching itu di tengah antara bank satu, fintech satu dengan bank lain, fintech lain selalu bertransaksi. Ini memang selalu harus waspada dan alerted gitu ya terkait dengan potensi kejadian ataupun serangan-serangan ini. Nah, yang yang kita terus lakukan adalah bagaimana kita terus berinovasi. Dari tadinya kita hanya melakukan pattern recognition Mbak. Jadi misalnya dari waktu ke waktu bank BPD, bank tertentu atau fintech tertentu memiliki satu pattern tertentu juga besarnya atau size transaction-nya gitu ya. Dan itu agak berbeda-beda dari bank satu dengan yang lain karena mungkin emang dia kirim-kirimnya pada tanggal-tanggal tertentu atau segala macam. Nah, ketika di luar dari pattern itu atau di luar dari rules tadi itu yang menjadi alert buat kami. Kita terus kembangkan kemampuan kami untuk mendeteksi fraudulent transaction tersebut sehingga ketika terjadi itu pun pasti terjadi, anytime itu pasti terjadi. Jadi kalau misalnya transaksi naik itu kita nggak langsung jadi senang. Sekarang itu kalau transaksi tinggi itu kita juga jadi waspada gitu ya. Itu karena jangan-jangan itu transaksi fraud. Untuk itu kita sekarang ini mengembangkan terus koordinasi dengan pihak bank ataupun fintech. Sehingga makin lama khususnya dengan di member-member Jalin itu kita take care member-member Jalin agar mereka memiliki kita memiliki satu hubungan ketika terjadi satu alert di sistem kami infokan mereka. Mbak atau Pak, Bu, di sistem Bapak ini ada anomali. Nah, sehingga pada waktu itu ketika bank ataupun fintech member kita itu bisa langsung respon, itu bisa memitigasi potensi yang lebih besar, resiko yang lebih besar gitu. Nah, itu yang kita selalu lakukan. Berarti sinergi juga sudah dilakukan. Sinergi jadi penting dan kedepannya dengan banyaknya data yang kita miliki, kita terus kembangkan agar model-model atau pattern ini bukan cuman berdasarkan rules yang fix, tapi juga behavior. Makanya kita kembangkan big data, nanti juga bisa di-consume menggunakan AI. Jadi informasi-informasi yang lucu-lucu atau malam-malam tiba-tiba kok ada tinggi, malam-malam gitu. Nah, ini pasti agak funny ini gitu. Itu yang harus di-alert. Nah, ini kan sebenarnya memang based on-nya adalah teknologi gitu ya. Tetapi man behind the gun-nya nih orang-orangnya juga semakin hebat, semakin canggih. Jadi sebenarnya inovasi diperlukan dan dibutuhkan dalam hal ini. Nah, apa sih kemudian dari sisi perusahaan sendiri melakukan inovasi atau pengembangan teknologi untuk menghadapi semakin canggihnya begitu ya, untuk sebagai salah satu cyber security juga menghadapi lebih pintarnya lagi manusia-manusia ke depan ini akan seperti apa nih Pak Aryo? Ya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita tidak aja menggunakan rules yang statik ataupun tren-tren ataupun yang tidak berubah, tapi kita belajar dari data itu sendiri. Dan juga mengenal dari karakter dari yang kita ajakin ngomong atau member kita tadi. Oh, member kita ini di bidangnya apa, terus dia trafficnya modelnya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang akan membangun satu pemahaman tentang bagaimana sih karakternya. Nah, dari pemahaman itu sendiri yang kita akan bisa lihat nanti kalau tingginya biasanya satu bank satu hari 5 miliar transaksinya gitu. Kok sekarang sampai 6 miliar atau 7 miliar gitu. Oh, ini berarti ada anomali. Tapi untuk bank lain yang 7 miliar biasanya, ya 7 miliar ya bukan merupakan satu anomali gitu ya. Jadi memang
selain tadi sistem kita kembangkan supaya tidak berbasiskan satu parameter yang statik, tapi menggunakan big data untuk bisa bikin pattern ataupun behavior. Tapi kita juga memiliki hubungan yang baik, karena kalau enggak nanti kita nggak pernah tahu ininya. Betul. Nah, kalau dilihat dari Jalin sendiri melakukan literasi nggak sih, edukasi ke masyarakat gitu agar masyarakat terliterasi dalam keamanan bertransaksi, Pak Aryos? Iya, jadi tadi seperti disampaikan memang ini bukan masalah cuman teknologi gitu ya, orangnya, prosedurnya gitu ya. Jadi kita memang posisinya adalah B2B. Biasanya kita kerjasama hanya dengan mostly hanya dengan bank ataupun fintech gitu ya. Tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mendorong peningkatan literasi keuangan, karena saat ini literasi keuangan kita datanya baru sekitar 66%, sedangkan inklusi keuangan sudah di atas 75%. Gap ini yang mungkin jadi memperlihatkan masih rentan untuk masyarakat terkait dengan keuangan ilegal atau fraud gitu. Jadi kita sering melakukan koordinasi ataupun dalam meeting-meeting dengan member kita itu ada awareness tentang kondisi ini dan bagaimana dan update-update terkait dengan bagaimana mendeteksi transaksi fraud. Kemudian kita juga melakukan kampanye edukasi publik bersama dengan asosiasi, yaitu ASPI dan AFTEK. Dan satu lagi yang real mungkin ini adalah layanan Jalin yang memang kita lakukan dan interaksi dengan nasabah itu memanfaatkan idle screen ATM. Nah, kita pegang ATM untuk dari Himbara dan ini juga menampilkan pesan-pesan edukasi terkait dengan keamanan bertransaksi.